seringkali keadaan mendesak yang harus kita lalui justru membuat gangguan kecemasan yang teman-teman alami itu seringkali justru malah membuat teman-teman semakin baik. Teman-teman, kadang-kadang kita perlu dipaksa untuk langsung diceburin gitu ke dalam suatu tempat atau dalam suatu peristiwa yang kita takutkan. Dan di situ biasanya malah terjadi pemulihan. Biasanya yang dilakukan teman-teman yang memiliki gangguan kecemasan atau kecemasan dengan gangguan lambung sekalipun adalah mereka biasanya melakukan tindakan penghindaran. Menghindari sensasi, ya kan? Jadi kalau kamu misalnya takut jantung berdebar, kamu nggak nyaman dengan jantung berdebar kamu akan menghindari kegiatan-kegiatan yang relatif untuk bisa menimbulkan jantung berdebar, seperti olahraga, ya. Atau misalnya menghindari kegiatan-kegiatan yang lain karena kamu takut sensasi itu muncul, ya. Itu yang saya bilang penghindaran dan sudah juga saya bahas juga di YouTube saya sebelum ini. Nah, itulah ciri khas orang yang mengalami gangguan kecemasan. Pada umumnya mereka menghindar, ya. Nah, ketika mereka menghindar, yang terjadi adalah sering saya juga katakan di grup Bye-Bye Cemas ataupun di grup juga Bye-Bye Cemas online course ataupun di grup-grup yang lain, saya juga sering katakan bahwa menghindar itu hanya memperlama pemulihanmu. Menghindar itu membuat kamu tidak pernah belajar. Catat, menghindar membuat kamu tidak pernah belajar dari apa yang sedang kamu alami. Oke, sudah berkali-kali dikatakan bahwa berdasarkan pengalaman kamu sendiri, bahwa yang kamu takutkan dengan pusing, kemudian akan nanti jangan-jangan jatuh, kemudian jantung berdebar, nanti jangan-jangan ini meninggal, jangan-jangan jantung, dan kemudian sensasi lainnya, lemas, kemudian yang lain-lain yang sering muncul itu kamu sering takutkan, mata blur, kemudian mual gitu kan, kemudian rasanya pegel-pegel semua, lemes dan sebagainya, itu banyak banget ya sensasi-sensasi yang muncul. Kedutan-kedutan gitu kan, tangan kaki dingin. Seringkali itu kan membuat kamu jadi takut, tapi endingnya apa? Yang kamu takutkan nggak pernah terjadi, ya kan? Udah sering terjadi seperti itu kan, sehingga saya pernah bilang sama teman-teman bahwa kalau kamu itu masih takut saja, cobalah buatlah suatu hal atau suatu notes bahwa ketika kamu rasa takut, cemas, itu kamu catat dan kemudian ketika di akhir hari, lihat ketakutan kamu terbukti nggak? Kan nggak terbukti. Nah, itu kan sudah sering terjadi teman-teman dan teman-teman juga sudah sering tahu juga bahwa saya seringkali ya kebohongan. Jadi kalau saya merasakan nyaman adalah ketika nggak ada sensasi, tapi ketika mulai ada sensasi, kemudian hidup saya berubah. Saya jadi sedih lagi, saya jadi takut lagi, jadi kecewa lagi, jadi cemas lagi, jadi berbagai macam cara. Nah, itu adalah karena apa? Yang tadi saya bilang di awal, kamu terlalu terbiasa menghindari. Sehingga apa? Tadi saya bilang, menghindar itu membuat kamu tidak pernah belajar. Oke, jelas ya? Nah, teman-teman, suatu saat nih, kamu dihadapkan suatu kondisi di mana kamu harus menghadapi itu. Misal, kamu ini selama ini selalu kemana-mana diantar, ya, karena kamu takut sendirian. Jadi kemana-mana selalu diantar sama pasangan atau sama orang lain atau orang yang kamu anggap membuat kamu merasa aman, ya siapapun itu. Suatu saat orang ini yang tempat kamu bergantung, tempat kamu merasa aman karena ada dia, tiba-tiba harus keluar kota sekian minggu karena ada urusan kerjaan. Nah, ini seringkali membuat kamu jadi khawatir. Aduh gimana ya, nanti kalau aku sendirian, aku bisa menghadapi semuanya enggak ya? Aduh kalau nanti cemasku kambuh gimana? Aku nggak kenal banyak orang, aku nggak kenal orang-orang, mereka akan nolongku enggak ya? Aduh gimana nih? Akan banyak pikiran-pikiran yang hadir. Ini sering terjadi kan teman-teman. Nah ini sebenarnya kabar baik teman-teman ketika kamu mengalami hal-hal seperti ini. Karena ini bisa membuat kamu justru belajar. Contoh lagi teman-teman, orang-orang yang misalnya harus lahiran, oke?
Layan tuh sebenarnya nggak apa-apa ketika kamu mengalami kecemasan atau ketika kamu mengalami GERD juga nggak apa-apa ya. Kamu mengalami GERD, kamu mengalami kecemasan, is okay sebenarnya kamu melahirkan. Cuma biasanya ketika orang cemas itu kemudian mereka takut nanti akan beginilah, nanti akan beginilah, nanti akan beginilah, dan beginilah. Nah, melahirkan kan bukan suatu hal yang tidak bisa dihindari kan. Maksudnya kalau kamu udah hamil ya berarti mau nggak mau ya perlu melahirkan, betul kan? Nah, justru itu kondisi baik teman-teman, walaupun di awal kamu merasa khawatir, cemas, takut khawatir dan sebagainya, takut nggak berhasil, takut nanti wah membuat skenario buruk lainnya, ya. Itu adalah kondisi-kondisi yang membuat sebenarnya justru bagus untuk kamu belajar. Dan bahkan bisa membuat kamu segera pulih dari gangguan kecemasan. Contoh lain adalah misalnya apa? Misalnya kamu harus pergi umroh, oke? Itu kamu akan, waduh naik pesawat, waduh nanti di sana panas, waduh di sana banyak kamu buat skenario-skenario buruk, ya kan? Tapi itu kan kamu udah bayar, atau kamu dibayarin, pokoknya kamu bisa cancel lah. Dan kamu harus jalan. Nah, ini semuanya di awal juga akan membuat kamu jadinya cemas, ketakutan, khawatir, ngerasa nggak percaya diri dan sejenisnya. Atau misalnya ketika kamu harus disuruh operasi, ya, harus disuruh operasi dan memang tidak bisa diwasikan gugat memang karena butuh operasi gitu kan ya. Misalnya, ya itu adalah sesuatu yang dimana ini membuat kamu akan jauh lebih bisa belajar sebenarnya. Contoh-contoh apa lagi teman-teman kira-kira yang teman-teman akhirnya mau nggak mau harus jalan itu. Misalnya teman-teman ternyata harus pergi ke luar kota misalnya. Harus mau nggak mau harus pergi keluar kota sendirian ya. Selama sekian ratus kilo ya, atau sekian hari misalnya ya. Dan teman-teman nggak bisa mengelak dari itu. Wah pasti rasanya, aduh aduh gimana. Nah ya kan? Tapi yang terjadi teman-teman, disitulah kamu bisa belajar dan disitulah kamu bisa pulih. Teman-teman, kenapa bisa pulih? Karena keadaan kepepet di mana kamu memang harus menjalaninya, itu membuat kamu mau nggak mau terpaksa belajar. Membuat kamu akhirnya benar-benar bisa memahami apa yang selama ini dibahas. Ya, apa yang selama dibahas bahwa ketakutanmu itu hanya di pikiranmu, pikiran itu memprank dirimu, ya kan? Kamu yang selama ini melarikan diri akhirnya tidak tetap harus menghadapi itu. Nah, ini benar-benar bisa mengubah hidupmu, teman-teman. Ya. Jadi, kamu sudah banyak tahu tentang bahwa cemas itu adalah hanya sekedar pikiran, ya. Kalau kamu mengalami cemas plus masalah lambung, kamu juga tahu bahwa oh, asam lambung juga nggak berbahaya. GERD itu juga nggak berbahaya. Dokter juga udah mengatakan demikian. Ini juga udah sering saya ulang-ulang. Sensasi itu nggak berbahaya, sensasi asam lambung, sensasi GERD, ya. Kemudian sensasi cemas itu juga sudah dibuktikan tidak berbahaya. Ya, tidak membuat mati, ya, tidak membuat mati, kemudian tidak akan membuat kamu jatuh dan sejenisnya. Itu tidak pernah terjadi, tapi yang terjadi adalah karena kamu tidak pernah mengalaminya sendiri, yang terjadi adalah kamu hanya melarikan diri dan melarikan diri dan melarikan diri, ya kamu akan lebih lama pulihnya. Ya. Sehingga ketika teman-teman menghadapi kondisi-kondisi situasi sulit dalam artian kamu harus benar-benar mengalami itu sendiri, harus benar-benar menghadapi ketakutan kamu seperti tadi cerita di awal tadi, maka itulah tempat kamu belajar. Selama ini kamu sudah tahu teorinya dan sekarang saatnya praktek. Nah, teori penting ya, bukan berarti saya mengatakan bahwa teori tidak penting. Karena kalau kemudian kamu tanpa teori, kemudian kamu langsung nyemplung, ya mati kutu, ya konyol juga gitu kan. Ya, jadi misalnya kalau kamu belajar renang, kamu kan juga perlu teori renang. Kamu perlu diajarin caranya renang itu gimana, kakinya harus gimana yang baik. Kemudian bagaimana cara renang yang baik itu ada diajarin kan. Ada teorinya, oh gerakannya begini dan begini, nanti kalau begini, begini, kan diajarin semuanya. Nah, tapi kamu melakukannya sendiri. Jadi teori itu tetap penting di awal, bukan berarti tidak penting, saya garis bawahi. Nah, yang menjadi masalah adalah kebanyakan orang yang memiliki gangguan kecemasan adalah sudah tahu, oke ya, tapi kemudian mereka dalam aplikasinya itu mereka selalu tidak mau, dalam artian mereka menghindar.
Teman-teman, begitu kamu masuk dalam situasi di mana kamu harus benar-benar menghadapinya, misalnya kamu harus benar-benar naik pesawat gitu kan, dan ketika kamu di dalam pesawat, kemudian kamu merasakan sensasi, kamu merasakan nggak nyaman, kamu merasakan apapun, tapi kemudian kamu merasakan dapati semuanya baik-baik saja, itu kamu akan jauh lebih pede. Langsung naik tuh tingkatan pedenya tuh, wah naik langsung. Kamu bisa naik pesawat terbang berjam-jam, wah langsung pede, oh gua bisa ternyata gitu. Termasuk misalnya kamu ini harus ditinggal pergi sendirian ya sama pasanganmu. Begitu kamu bisa 1 hari, 2 hari, mungkin kamu akan masih aduh 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 gitu. Tapi begitu kamu terus mengalaminya, kamu akan bisa paham, bisa belajar, oh ini aplikasinya, oh gini caranya. Nah gitu. Dan kemudian kamu pede banget dan kemudian kamu tiba-tiba sembuh. Itu bisa banget ya. Itu bisa banget dan banyak orang yang membuktikannya sebenarnya. Dan kalau kamu belum tahu tentang kecemasan, kamu baru mengalami kecemasan, gangguan kecemasan, kamu bingung dengan semua sumber-sumber yang ada di YouTube atau di sosial media lainnya, kamu merasa, "Ini gimana sih, bagaimana sih saya harus mengatasinya?" Kalau kamu perlu urutan yang sistematis, perlu cara yang tepat, perlu cara yang efektif, kamu bisa ikuti online course Babay Cemas, ya. Online course Babay Cemas itu saya susun dengan sistematis, teman-teman, dari awal, itu apa, kenapa kamu gangguan kecemasan, kemudian apa penyebabnya, bagaimana mengatasinya, simptom-simptomnya apa aja, dan semua cara mengatasinya ada detail, kemudian vitamin-vitamin apa yang bisa kamu pakai, ramuan tradisional apa yang bisa kamu pakai untuk mengatasi lambung kamu, kemudian juga ada macam-macam lah teman-teman, audio terapi, video, artikel, dan banyak hal ya. Itu lengkap banget, kamu bisa join aja di online course Babay Cemas. Oke. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang mengalami hal ini, sedang menghadapi ketakutannya, atau teman-teman yang mungkin nanti minggu depan atau mungkin bulan depan nanti harus menghadapi situasi yang tidak bisa dihindari, manfaatkan itu teman-teman untuk kamu belajar, untuk kamu paham, untuk itu jadikan suatu titik penting kamu untuk kamu bisa cepat pulih. Dan sebenarnya nggak perlu menunggu kepepet sebenarnya sih. Nggak perlu menunggu kepepet, nggak perlu menunggu keadaan mendesak sebenarnya untuk membuat kamu belajar atas apa yang sedang kamu alami ini. Sebenarnya nggak perlu nunggu itu. Capek kan kalau kamu harus nunggu itu. Walaupun ada powernya juga, tapi kalau bisa ya nggak usah nunggu ya teman-teman ya. Maka dari itu teman-teman, selalu izinkan untuk melatihlah diri kamu. Untuk kamu tidak terus melarikan diri dari sensasi. Jadi teman-teman, izinkan jika kamu sekarang tidak ada kondisi yang mendesak, ya nggak perlu cari kondisi mendesak juga sih sebenarnya. Latihlah bertahap untuk kamu bisa lebih bisa berdamai dengan semua sensasi yang hadir. Ya, begitu kamu bisa berdamai dengan sensasi hadir, kamu akan semakin baik, sama seperti yang saya bahas di video sebelumnya ya, yaitu bahwa esensinya itu sebenarnya bukan di sensasi, bukan di kecemasan, tapi bagaimana hubungan kamu dengan sensasi, bagaimana hubungan kamu dengan emosi itu. Itu yang membuat kamu akan jauh lebih baik. Begitu hubungan kamu bisa lebih baik, dalam artian kamu tidak membenci dan seterusnya, yang sudah sering bahas, maka pasti kamu akan jauh lebih baik lagi. Jangan lupa teman-teman ikuti online course Babay Cemas. Ya, ini sekedar informasi yang saya perlu ulang supaya kamu bisa paham apa itu online course Babay Cemas yang penting bagi kamu, terutama bagi kamu yang belum tahu apa itu gangguan kecemasan dan masih bingung. Nah, silakan teman-teman, silakan praktek saja apa yang pernah saya bahas di sini. Sudah banyak YouTube saya tentang cara-cara mengatasi kecemasan, silakan kamu cari. Dengan kamu bisa praktek apa yang saya share, semuanya akan jauh lebih baik. Oke, demikian teman-teman. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat bagi kamu semuanya. Bye-bye.